tetap kembali kepada syariat yang Allah telah tetapkan, bukan hanya mimpi saja. Artinya tetap saja ketika diberi mimpi-mimpi ini, beliau menimbangnya dengan timbangan syar'i, dengan nas-nas yang telah ada, bukan mimpi saja. Jadi kalau orang di luar sana mengatakan bahwa kita hanya panduannya mimpi, itu salah. Tapi kalau hanya seperti itu berarti hanya tuduhan. Jadi harusnya tabayun. Kita akan mempelajari tentang bagaimana panduan dalam menguji apakah mimpi itu benar dari Allah atau malah dari setan. Jadi kalau bahasa sederhananya ini perang mimpi. Perang mimpi ini. Jadi ternyata perang mimpi masih berlanjut. Itu lihat kalimat di bawahnya yang kecil itu. Orang-orang pilihan pun pernah mendapat mimpi dari setan. Jadi supaya kita bisa mengenali apakah mimpi kita itu dari setan atau dari Allah. Jadi ada kriterianya nanti. Baik, ini catatan. Jadi catatan dari orang pilihan atau wali Allah yang pernah mengalami mimpi dari setan. Jadi ternyata seperti itu. Tapi wajar sebenarnya, karena setan tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah, apa bahasa Jawanya, legowo ya. Tidak akan membiarkan manusia itu mulus-mulus saja untuk menuju ke surga. Jadi tetap saja diberi ujian dengan mimpi palsu, mimpi dari setan. Ada yang mengaku Allah, ada yang mengaku sebagai Rasulullah. Jadi kalau misal ada orang mengaku didatangi Rasulullah, itu perlu dicek seperti apa kondisi mimpinya. Karena banyak orang yang mengaku mendapatkan mimpi bertemu dengan Rasulullah, ataupun kalau dengan Allah kan jarang-jarang. Jadi kalau kita melihat ada orang, itu perlu dicek nanti kita ada panduannya. Kisah-kisah tersebut berfungsi sebagai tazkiyah atau penyucian jiwa dan tahdzir atau peringatan agar siapapun tidak tertipu oleh pengalaman rohani. Saya dulu pernah ikut kajian tentang tarikat, kata apa istilahnya, murabinya ya, atau apa istilahnya, saya udah lupa istilah-istilahnya. Itu katanya ketika orang sudah mulai melakukan suluk atau perjalanan rohani, itu nanti akan muncul hal-hal aneh. Kadang daun yang berbicara. Mungkin saja seperti ini. Entah Allah apakah itu halusinasi. Tapi ini salah satu yang akan dibahas tentang mimpi. Jadi meskipun hadis Nabi menyatakan bahwa semakin dekat dengan akhir zaman, semakin banyak mimpi yang benar. Kalimat itu masih mengandung kemungkinan, artinya ada kemungkinan mimpi itu tetap dari setan. Perlu diuji. Nah ini contohnya nih. Berikut beberapa contoh dari sumber muktabar. Jadi terdokumentasikan dalam kitab. Yang pertama, Syekh Abdul Qadir Jailani, ini tahun 561 Hijriah. Di sumbernya Manaqib Abdul Qadir Jailani karya Ibnu Jauzi
juga dikutip oleh Asy-Sya'rani dalam Tabaqat Al-Kubra. Ini orang-orang Nahdien tahu ini kitabnya. Suka manakib tahu. Ya, tapi kadang manakib itu banyak yang tambahan-tambahan. Bukan semuanya di kitab. Suatu malam beliau melihat cahaya besar, ini dalam mimpi. Jadi suatu malam beliau melihat cahaya besar memenuhi langit dan ada suara berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Aku telah menghalalkan bagimu apa yang aku haramkan bagi selainmu." Artinya, ini kalimatnya khusus. Bahasa sederhananya khusus untuk kamu saja. Yang halal, yang haram jadi halal. Itu dalam mimpi. Jadi dia ngaku Tuhan. "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Aku telah menghalalkan bagimu apa yang aku haramkan bagi selainmu." Ini kalau kita ya dalam mimpi, Langsung. wah senang sekali itu, Mayan dapat mimpi tiba-tiba kayak gitu. Beliau spontan berkata, "Pergi, wahai makhluk terkutuk." Ini dalam mimpi nih. Jadi pergi wahai makhluk terkutuk. Cahaya itu lenyap, lalu terdengar suara lain, "Engkau selamat karena ilmumu. Aku telah menyesatkan 70 wali dengan mimpi semacam ini." Nah, itu. Karena setan dia panjang umur dan cerdas. Dia telah lama hidup bersama para malaikat. Jadi wajar saja bisa melakukan itu. Dan sebelum ke sini, saya sering mendengar orang-orang bermimpi yang kurang lebih seperti ini. Jadi percaya, dan itu membahayakan. Maknanya dari cerita ini, cerita beliau, mimpi beliau ini, Syekh Abdul Qadir Jailani lolos dari tipuan karena ilmunya. Ia tahu bahwa Allah tidak akan menyalahi syariatnya sendiri. Kan lucu kalau Allah menetapkan aturan, kemudian Allah sendiri yang menyalahinya. Kan lucu jadinya. Ini menjadi case study, tadi kasus paling terkenal tentang talbis iblis. Jadi dalam bentuk penampakan cahaya Tuhan. Jadi cahaya, ngaku lagi. Yang kedua, Imam Abu Yazid Al-Bistami tahun 261 Hijriah. Berarti lebih dulu lagi. Sumber Tabaqat Al-Aulia karya As-Sulami, Risalah Al-Qusairiyah, dan yang kedua Risalah Al-Qusairiyah. Ini orang-orang Nahdien tahu kitab-kitab ini. Kalau teman-teman Salafi kayaknya kurang kenal. Beliau pernah terlihat kepadanya cahaya agung yang berkata, "Wahai Abu Yazid, aku adalah Rabbmu, aku telah ridha kepadamu." Jadi ini pengakuan. "Aku adalah Rabbmu, aku telah ridha kepadamu." Dan beliau menjawab, "Pergilah, engkau bukan Tuhanku, keridhaannya tidak akan tampak lewat cahaya yang mengaku-ngaku." Jadi ngaku-ngaku. Makanya di mimpi teman kita di grup sebelah itu seperti ini, ngaku-ngaku. Ya kan, ngaku-ngaku dia. Dan itu sama sebenarnya kalau mau coba lihat di dalam, ya mohon maaf, Bible. Seperti itu, kalimatnya mirip-mirip seperti itu, seperti Bible. Ngaku-ngaku. Kalau yang mimpi yang benar kan bukan ngaku, tapi perasaan bahwa itu, kalau dia nabi, perasaan yang mengakui bahwa itu nabi, bukan mengaku-ngaku. Nah, setelah itu bayangan itu hilang dan ia sadar itu adalah ujian.
Tapi ini dalam lindungan Allah sebenarnya, karena kan mimpi gak bisa kita kontrol sendiri. Kalau bisa kontrol sendiri, enak. Tapi itu berdasarkan iman dan ilmu. Maknanya bahwa Sufi Agung diuji dengan klaim Tuhan sudah ridha. Beliau lulus karena ma'rifahnya lurus. Setiap klaim tanpa dalil syarat pasti batil. Jadi harus ada sesuai dengan syariat. Jangan sampai keluar dari itu. Makanya kita Majelis Gaza tetap panduannya Al-Quran dan hadis. Bukan semata-mata mimpi atau mubasyirat. Karena mubasyirat bagi kita sebagai validasi dari banyaknya perbedaan pendapat. Maka mimpi itu menjadi validasi yang mana yang benar. Seperti itu. Jadi tidak semata-mata kita langsung percaya, kita cek dulu kebenarannya. Yang ketiga, Imam Ahmad bin Hambal. Ini tahun 241 Hijriah. Ini sumbernya Manaqib Imam Ahmad karangan Ibnu Jauzi. Dikisahkan bahwa setan menampakkan diri dalam mimpi dengan wajah bercahaya berkata, "Wahai Ahmad, aku adalah Rasulullah." Seperti itu ngaku. Imam Ahmad berkata, kalau engkau Rasulullah, tolong bacakan kepadaku ayat kitab Allah. Diuji, jadi setan menguji, dia nguji juga. Wahai Ahmad, aku adalah Rasulullah. Kata Imam Ahmad, kalau engkau Rasulullah, tolong bacakan kepadaku ayat kitab Allah. Nah, jadi setan nguji, dia nguji. Itu namanya jiwanya kuat. Jadi kalau orang jiwanya kuat itu bisa membalik. Sama kalau sebenarnya kalau ketemu setan, jumpa setan ya, itu kalau jiwanya kuat dia bisa melawan. Tapi kalau jiwanya lemah malah lari. Sosok itu pun menghilang. Maknanya Imam Ahmad menguji identitas penampakan dengan ujian wahyu. Karena setan tidak mampu membaca Al-Quran secara benar. Ini panduannya. Jadi beliau karena kuatnya jiwa maka mampu mengendalikan di dalam. Dan itu Allah yang memberikan kemampuan tersebut. Yang keempat, Imam Al-Ghazali tahun 505 Hijriah. Sumbernya diriwayatkan oleh muridnya dalam Al-Munqidh min ad-dhalal, bagian pengalaman tasawuf. Beliau menulis bahwa dalam khalwat banyak datang penampakan. Jadi orang yang berkhalwat menyendiri beribadah, penampakan yang seolah-olah malaikat atau suara ilahi yang menyanjung dirinya. Jadi tadi kadang daun yang berbicara, rumput yang berbicara, atau binatang yang berbicara. Penampakan seolah-olah malaikat atau suara ilahi yang menyanjung dirinya. Yang tadi ia menolak semuanya karena yakin bahwa jalan keselamatan adalah menimbang setiap bisikan dengan mizan syar'i. Jadi timbangannya sama, tetap kembali kepada syariat yang Allah telah tetapkan, bukan hanya mimpi saja. Artinya tetap saja ketika diberi mimpi-mimpi ini, beliau menimbangnya dengan timbangan syar'i, dengan nas-nas yang telah ada, baik dari Al-Quran maupun hadis. Jadi kembalinya tetap ke sana. Maka kita pun melakukan hal itu. Jadi bukan mimpi saja. Jadi kalau orang di luar sana mengatakan bahwa kita hanya panduannya mimpi, itu salah. Tapi kalau hanya seperti itu berarti hanya tuduhan. Jadi harusnya tabayun. Makna tadi, jadi Al-Ghazali menegaskan setan menampakkan diri kepada ahli suluk, orang yang melakukan perjalanan rohani, dalam bentuk nurani. Nurani itu cahaya, untuk menanamkan ujub. Jadi
ketika mendapat tadi contohnya aku sudah reba kepadamu, nah, itu kan nanti muncul di hati perasaan iya kayaknya benar ini udah hebat kita. Nah, itu bahayanya. Jadi makanya orang berilmu itu lebih ditakuti oleh setan daripada abid, bukan antum. Oh, ahli ibadah. Ahli ibadah abid itu. Jadi orang berilmu itu lebih ditakuti setan daripada abid atau ahli ibadah. Karena kalau ahli ibadah dia cuma semangat beribadah. Tapi kalau orang yang berilmu dia beribadah dengan dasar ilmunya. Jadi kalau ada yang melenceng dia bisa mengembalikan. Ini contoh kasus sederhana yang dengan ilmu itu saya memperhatikan orang yang was-was ketika wudhu. Itu kan dia nggak bisa mengendalikan karena dia pakai perasaan kayaknya belum bersih, ulang lagi. Standar bersih itu apa? Makanya harus kembali kepada syariat, kembali kepada panduan itu tadi. Jadi kalau bersih itu ketika dalam ilmu fikih, bersih ketika sudah nggak ada lagi baunya, nggak ada bendanya, baunya dan rasanya. Itu baru, kalau sudah seperti itu nggak usah diulang lagi. Ini masalahnya ulang dari azan dia wudhu sampai selesai imam salat, nggak selesai. Saya pernah menemukan itu. Nah itu kan namanya dipermainkan setan. Habis satu tahun itu. Satu peran habis ya. Yang kelima, contoh yang kelima, Syekh Junaid Al-Baghdadi tahun 297 Hijriah. Sumbernya Tabaqat Sufiyah karya As-Sarraj. Beliau berkata, aku melihat dalam tidur seseorang berdiri di udara, terbang, dan berkata, akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Wah, ngaku dah nih. Ini seperti mimpi siapa ini? Akulah Allah katanya, tiada Tuhan selain aku. Maka aku, kata beliau, aku berlindung kepada Allah dengan meniup ke kiri 3 kali, lalu bayangan itu hilang. Jadi sesuai panduan Nabi ketika mimpi, dan beliau ini berarti mimpinya mimpi buruk berarti ya, nganggap ya. Kan niup ke kiri, berarti mimpi buruk, dia menganggapnya. Itu kesadaran namanya, kekuatan jiwa. Bisa dibawa dalam mimpi. Ya, jadi ilmu beliau yang memandu jadinya. Jadi penampakan semacam ini disebut talbis iblis al-kabir. Jadi yang paling besar, tipuan iblis yang paling besar. Jadi, ujian bagi orang yang tinggi makamnya. Jadi makin tinggi makamnya, makin besar ujiannya. Seperti yang sebelum saya sampaikan. Jadi kalau yang ecek-ecek makamnya, ya ecek-ecek juga setannya. Kalau yang udah jendera juga setannya. Ya, itu wajar. Ya seperti main game, makin lama makin besar musuhnya, makin susah ditaklukkan ya. Itu kayak ya seperti kita naik kelas. Kelas 1 ujiannya sederhana, kelas 2 makin sulit, kelas 3 makin sulit. Jadi kalau merasa sulit itu sudah benar. Kalau mudah ngapain belajar? Jadi kalau sekolah sulit itu benar. Kalau mudah nggak usah belajar. Yang keenam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari tahun 709 Hijriah. Ini terkenal dengan kitab Hikam. Sumber Lataif Al-Minan, Lataiful Minan. Ia menulis tentang beberapa salik atau yang tadi yang melakukan perjalanan rohani yang diuji dengan suara dari alam malakut yang mengaku sebagai Rasulullah. Di awal-awal tadi kan ngaku Allah, ya ini dua dan ngaku Nabi atau Rasulullah. Beliau mengingatkan,
Rasulullah tidak akan menyuruh sesuatu yang melanggar syariat. Siapapun yang mendengar bisikan semacam itu, hendaklah menimbangnya dengan kitab dan sunnah. Sama kan jadinya. Jadi dari yang pertama sampai yang keenam masih sama. Jadi mizan atau timbangannya adalah Al-Quran dan hadis atau kitab dan sunnah. Jadi timbangannya tetap ke sana, jangan sampai melenceng. Kalau hanya berdasarkan mimpi, maka akan menghasilkan syariat baru namanya. Jadi wahyu. Berbahaya itu. Nah, baru kita masuk yang kedua, kaidah yang disepakati para ulama tasawuf dan akidah terkait mimpi ini. Jadi kaidah yang disepakati para ulama tasawuf dan akidah. Kecepatan. Yang pertama, Allah tidak berbicara langsung kepada wali dalam keadaan jaga maupun tidur dengan pesan yang menyalahi wahyu. Jadi Allah tidak berbicara langsung karena nggak ada yang mampu. Apalagi menampakkan kayak tadi, menampakkan. Karena dalam Al-Quran jelas, Nabi Musa sendiri pun ketika meminta Allah bertajalli di gunung, itu baru sedikit hijabnya dibuka, itu sudah hancur gunung dan Nabi Musa pingsan. Langsung ketika sadar, langsung Nabi Musa meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Padahal sebelumnya Allah sudah memberikan peringatan bahwa tidak akan mampu, tapi Nabi Musanya tetap ngeyel, ingin pembuktian. Setelah dibuktikan, mengakui. Yang kedua, setan dapat menyerupai cahaya. Jadi cahaya, kalau dalam tafsir kan cahaya ilmu. Kemudian suara, bahkan sosok mulia. Jadi setan dapat menyerupai cahaya, suara, bahkan sosok mulia. Jadi mengaku Rasulullah, tetapi bukan bentuk tubuh Rasulullah, bukan. Jadi kalimat hadis, jadi bentuk Nabi secara sempurna itu tidak bisa. Setan, kata Nabi dalam hadis, setan tidak bisa menyerupai aku. Hadis riwayat Bukhari. Itu bagi sahabat yang pernah melihat, yang pernah bertemu, kan tahu tuh rupanya Nabi seperti apa. Jadi kalau bermimpi seperti itu benar, karena tahu bentuk, pernah bertemu dengan Nabi. Berbeda dengan kita yang belum pernah bertemu, maka kaidahnya berbeda. Kalau dalam mimpi Muhammad Qasim, maka ada pengakuan dari anggota tubuh yang bermimpi bahwa itu Rasulullah, itu baru benar. Nah kalau yang ini tadi, jadi tetap saja dia bisa mengaku sebagai menampakkan diri menyerupai cahaya, suara, bahkan sosok mulia, yaitu Rasulullah. Jadi tetap bisa, tapi bukan bentuk sempurna Nabi. Saya dulu bingung, ada banyak orang yang ngaku mimpi Rasulullah, tapi kalau dilihat dari sisi ibadahnya dan seterusnya itu agak aneh. Dulu bingung, nggak tahu panduannya. Sekarang kalau berdasarkan ini kita udah paham yang mana yang benar. Yang ketiga, mizan atau timbangan kebenaran mimpi ialah satu, sesuai Quran dan Sunnah. Jadi kalau sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka diterima. Yang kedua, kalau menyalahi syariat, maka ditolak. Yang tadi contohnya, apa tadi contohnya? Menghalalkan yang diharamkan, itu kan menyalahi syariat, ditolak. Yang ketiga, netral. Jadi kalau netral, nggak ada menyalahi sunnah, nggak juga nggak nyalahi syariat, itu netral, maka tawakuf. Tawakuf itu apa istilahnya ya? Tawakuf itu artinya berhenti. Artinya diam saja dulu, tidak mengambil keputusan sampai ada penjelasan berikutnya.
mungkin mimpi berikutnya atau mimpi yang lain. Hikmah yang lahir dari semua peristiwa ini adalah setiap penyingkapan batin atau kasyaf yang tidak ditegakkan dengan kitab dan sunnah, maka itu hanyalah tipu daya setan. Jadi setiap penyingkapan batin atau kasyaf, entah itu berbentuk mimpi yang tidak ditegakkan dengan kitab dan sunnah atau Al-Quran dan hadis, maka itu hanyalah tipu daya. Ini panduannya. Jadi yang pertama tadi sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau sunnah maka diterima. Kalau menyalahi syariat maka ditolak. Kalau mimpinya netral, jadi tawakuf dulu, menunggu kejelasan berikutnya. Nah, ini level mimpi paling benar. Yang pertama, prinsip tawatur dalam ilmu usul. Tawatur artinya suatu berita disampaikan oleh banyak orang yang mustahil sepakat berdusta sehingga menghasilkan ilmu yakin atau jadi ilmu yakin. Jadi kalau hadis mutawatir itu ratusan yang meriwayatkan, banyak orang. Kalau mimpi dia jenisnya tawatur. Banyak mimpi, belum pernah berjumpa dengan orang-orang berbeda, tapi mimpinya sama. Itu namanya tawatur, ru'ya. Ini contoh, Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir atau tawatur. Banyak yang meriwayatkan. Kemudian hadis mutawatir, riwayat mimpi banyak jamaah yang identik maknanya. Jadi ini mimpi yang mutawatir, mimpi tawatur. Contoh yang banyak diterima hari ini tentang tanda kebangkitan Islam dari timur. Itu banyak sekali mimpinya. Maka derajatnya masuk mimpi tawatur atau mutawatir. Disampaikan banyak orang. Nah, kebalikannya mimpi pribadi itu bersifat pribadi itu ahad. Kalau dalam hadis dia lemah, ahad itu lemah. Lemah karena sendiri, nggak ada pendukungnya. Jadi sifatnya pertama zanni itu dugaan kuat. Kalau yang lemah namanya syak. Ini zanni itu kuat, sekitar 70, kalau dipresentasikan 75% ke atas. Jadi yang pertama, kalau mimpi pribadi maka bersifat pertama zanni, hanya dugaan kuat. Yang kedua subjektif dan bisa salah tafsir atau tercampur hawa nafsu dan bisikan setan, karena mimpinya pribadi. Nggak ada orang lain yang ikut memimpikan. Jadi subjektif dan bisa salah tafsir atau tercampur hawa nafsu karena ada keinginan-keinginan atau bahkan malah bisikan setan. Jadi kalau mimpi pribadi perlu hati-hati artinya, karena masih bersifat uzanni atau dugaan kuat, kemudian subjektif, bisa salah tafsir, atau malah tercampur hawa nafsu atau keinginan-keinginan, dan bahkan bisikan setan. Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi juz 2 halaman 260 menegaskan, mimpi seseorang tidak dapat dijadikan hujah atas orang lain kecuali jika mencapai derajat tawatur dari orang-orang yang saleh yang terpercaya. Kan hadisnya mimpi yang benar itu dialami oleh orang yang jujur. Jujur kan artinya terpercaya. Dan itu kita sebenarnya bisa menilai. Orang jujur itu orangnya sederhana, nggak banyak macam keinginan. Kalau saya biasanya mendefinisikan orang-orang seperti itu orang surga yang ada di bumi, karena dia jujur apa adanya, dibully santai aja dia.
dipuji, kayak gitu aja dia. Jadi tetap stabil. Kaidah bahwa mimpi yang bisa dijadikan petunjuk umum atau indikasi rohani jamaah hanyalah mimpi yang tawatur diriwayatkan banyak orang saleh dengan makna sejenis. Jadi ini kaidahnya. Mimpi yang bisa dijadikan petunjuk umum atau indikasi rohani jamaah hanyalah mimpi yang bersifat tawatur. Artinya mimpi banyak orang tapi maknanya sejenis dan dimimpikan orang saleh. Seperti itu. Jadi ini yang bisa jadi petunjuk umum. Sedangkan mimpi pribadi tidak bisa dijadikan hujah umum, apalagi bisa menimbulkan kebencian, perpecahan, atau penolakan terhadap kebenaran yang sudah mutawatir. Jadi mimpi banyak orang tidak bisa dibatalkan dengan mimpi satu orang. Seperti itu kurang lebih maksudnya. Jadi ketika kita bermimpi pribadi dan itu bertolak belakang dengan mimpi orang banyak, itu nggak perlu dianggap, artinya seperti itu. Bisa jadi itu dari setan atau hawa nafsu kita sendiri. Yang kedua, landasan usul atau kekuatan tawatur. Dalam ulumul hadis dan usul fikih, para ulama menegaskan berita yang mutawatir memberi ilmu yakin, sedangkan berita ahad atau perseorangan hanya memberi dugaan. Jadi mutawatir lebih kuat daripada yang ahad atau yang banyak mengalahkan yang sedikit. Kurang lebih seperti itu. Maka dalam analogi mimpi, mimpi yang tawatur dari banyak orang saleh menghasilkan yakin rohani. Sedangkan mimpi ahad, mimpi pribadi hanya menghasilkan zan. Tidak boleh dijadikan hujah umum. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kutipan ulama klasik tentang mimpi tawatur. Yang pertama, Imam As-Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawi jilid 2 halaman 260, apabila mimpi tentang suatu perkara tampak berulang dari sekelompok orang-orang saleh dengan isi yang sama, maka itu merupakan hujah yang nyata dan isyarat yang benar. Jadi kaidahnya harus seperti itu. Artinya mimpinya berulang dari sekelompok orang saleh, isinya sama, jadi berulang dari orang banyak yang saleh dan isinya sama, maka itu merupakan hujah atau dalil dan isyarat yang benar. Sebab setan tidak dapat menyerupai seluruh orang saleh sekaligus. Nggak bisa dia. Ini kaidah. Inilah teks paling eksplisit yang menegaskan ru'yah mutawatirah sebagai isyarat yang valid. Kemudian yang kedua, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari jilid 12 halaman 376 sarah hadis Al-Mubasyirat, tawaturnya mimpi di antara manusia dengan makna yang sama menunjukkan bahwa hal itu dari Allah. Jadi kaidahnya mimpi yang dari Allah itu ketika tawatur. Tawatur artinya banyak orang maknanya sama. Jadi mimpi banyak orang salih mimpinya sama, maka itu dari Allah. Karena tidak mungkin setan bersepakat menipu dengan makna yang identik. Itu kaidah. Pendapat dari Imam As-Suyuti. Yang ketiga, Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah fi Ahwal Al-Mauta halaman 108. Apabila mimpi-mimpi dari orang saleh saling bersepakat dalam satu makna, maka biasanya itu benar karena termasuk kabar gembira atau al-mubasyirat. Jadi mimpi-mimpi dari orang saleh saling bersepakat dalam satu makna, biasanya itu benar karena termasuk kabar gembira. Ini pendapat Imam Al-Qurtubi. Senada sebenarnya. Cuma kita ingin dapat dalil dari ulama-ulama dahulu. Yang keempat, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
dalam Madarijus Salikin jilid 1 halaman 483, kabar-kabar gembira bisa berupa mimpi yang mutawatir di lisan orang saleh yang membenarkan apa yang telah dikabarkan Allah dan Rasulnya, serta menambah keyakinan orang-orang beriman. Jadi mimpi mutawatir tadi sifatnya membenarkan yang telah dikabarkan Allah dan Rasulnya dalam bentuk nubuah akhir. Allah ini kan nubuah akhir zaman. Jadi tujuannya menambah keyakinan orang-orang beriman. Kalau kita menyebutnya validasi, mimpi sebagai validasi dari apa yang telah diperselisihkan banyak golongan. Itu tanda mimpi yang hak atau dari Allah melawan mimpi nafsu atau dari setan. Nabi bersabda, mimpi itu ada 3 jenis. Yang pertama mimpi dari Allah atau riya sadiqah. Yang kedua mimpi dari syaitan atau takwib. Jadi kalau mimpi takwib itu artinya menakutkan. Yang ketiga mimpi dari diri sendiri, hadisun nafs. Jadi dari nafsu, dari keinginan. Ya tadi yang mentah halu atau terlalu terngiang-ngiang, selalu memikirkan hingga terbawa ke alam mimpi. Jadi kalau mimpi dari Allah lembut, mengandung petunjuk, tidak menimbulkan kebencian atau kekacauan. Itu standarnya. Mimpi dari setan atau nafsu muncul dengan emosi, dendam, kebencian, dan menimbulkan fitnah. Jadi kalau mimpi dinilai-nilai dulu. Ringkasan kaidah, apabila mimpi itu tawatur dari orang saleh, maka itu isyarat. Jika hanya pribadi, maka itu pengalaman, bisa bunga tidur malah. Dan jika disertai kebencian, maka itu fitnah, artinya dari setan. Kaidahnya seperti itu. Imam Qurtubi menambahkan, tidak ada jaminan seseorang selamat dari talbis iblis atau talbis mimpi, tipuan mimpi, kecuali orang yang terus menjaga zikir dan istighfar sebelum tidur. Nah, ini kaidah lagi. Jadi perlu ditanya, yang tidur itu tidurnya tadi langsung tidur atau gimana? Jangan-jangan dia lupa baca doa, langsung tidur aja. Tidurnya wudhu apa enggak? Ya, itu kan zikir, bagian dari zikir. Nabi mengajukan kita berwudu supaya jangan diganggu setan. Jadi mimpinya nanti setan yang masuk. Yang pertama, tidak ada manusia yang imun atau selamat dari mimpi setan. Dalilnya dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada manusia yang imun dari mimpi setan. Ini manusia biasa maksudnya, manusia bukan nabi. Nah, tapi tuh lihat dari kaidah keduanya, bahkan nabi dan wali bisa diuji dengan mimpi. Yang ketiga, mimpi yang menyalahi Al-Quran, sunat, atau mengandung kebencian pasti bukan dari Allah. Yang keempat, orang saleh justru diuji dengan mimpi-mimpi bercahaya yang mengandung tipuan halus. Ini bentuknya ujian bagi orang yang saleh, jadi ujian. Yang kelima, karena itu setiap mimpi wajib ditimbang dengan syariat, akal sehat, dan konfirmasi jamaah yang saleh yang bermakna tawatur tadi.